Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuat Baik Itu Harus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menunjukkan kaidah emas yang terdapat dalam hukum Taurat. Kaidah itu bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Rumusnya sangat jelas. Biasanya kita ingin mendapat perlakuan yang sesuai, yang baik, dan menyenangkan hati, bukan? Nah, kalau itu menjadi kehendak kita, perintahnya jelas bahwa kitalah yang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang sesuai, yang dapat membahagiakan orang lain. Memang harus diakui, terkadang respons atau tanggapan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan kehendak kita. Tentu saja kita masih ingat akan peribahasa ini. Air susu dibalas dengan air tubah. Artinya, kebaikan yang kita berikan ternyata kembali kepada kita dengan perlakuan yang menyakitkan. Kalau demikian, apakah kita tidak berbuat dan berbicara dengan patut, baik, dan bijaksana? Tentu saja tidak. Perbuatan yang baik dan dapat membahagiakan orang lain harus tetap kita kerjakan dengan doa dan harapan bahwa kelak kita akan mendapatkan perlakuan yang setimpal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah membuka mutiara hidup dari hukum Taurat kepada para pendengarnya, yang adalah tahu dan menaati hukum Taurat, yaitu orang-orang Kristen ex-pemeluk agama Yahudi. Di satu sisi, Tuhan mengingatkan mereka akan tindakan kasih sebagai keharusan. Namun mereka juga di sisi lain harus menyadari bahwa ini bukanlah tindakan yang mudah. Tuhan Yesus menambahkan dalam firman-Nya begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Menjadi orang baik bukanlah hal yang mudah. Butuh kesungguhan, butuh pengorbanan, butuh keseriusan dan pengabdian. Sebaliknya, untuk menjadi orang jahat, orang dapat semaunya sendiri dalam bertindak dan memperlakukan sesamanya. Orang baik selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, sementara orang jahat hanya memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraannya sendiri. Mereka tidak peduli akan nasib orang lain. Menjadi orang baik membutuhkan penyangkalan atas kebutuhan dan kepentingan diri. Orang baik adalah orang yang lebih memusatkan dan menomorsatukan kepentingan orang lain. Saudara-saudari terkasih, pahala dan berkat bagi orang baik adalah
bahwa ia akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ditaburkannya. Kisah berikut ini mungkin dapat menjelaskan pemahaman kita. Ada seorang ibu setengah baya berjualan nasi pecel. Wanita ini dikenal orang banyak sebagai orang yang tidak hitungan dalam melayani pembelinya. Dia terkadang menggratiskan orang-orang yang kelihatan betul-betul tidak bisa membayar sepincuk nasi pecel yang diminatinya. Pada suatu hari, ada anak usia SMA yang mampir ke tempatnya berdagang. Pakaiannya lusuh, mukanya muram, badannya kurus seperti sudah tidak makan beberapa hari. Ia berkata kepada Mbok Sarmi, si penjual pecel, "Bu, apa boleh saya utang dulu untuk sepincuk nasi pecel? Uang saya habis. Saya baru saja diusir oleh ayah tiri saya dari rumah kami. Saya mau bantu ibu apa saja. Yang penting saya bisa mengisi perut saya, Bu." Mbok Sarmi memegang pundak gadis malang itu dan menyiapkan sepincuk nasi pecel dan mempersilahkannya makan. "Kalau belum kenyang, nambah lagi ya, Nak," kata Mbok Sarmi. Gadis itu melahap nasi pecel itu dengan semangat. "Besok datang lagi ke sini ya, Nak, kalau memang belum punya duit." Percakapan ini berlalu sudah hampir 10 tahun lalu. Mbok Sarmi masih menjual nasi pecel. Anita, gadis yang pernah ditolongnya 10 tahun lalu, mengendarai mobil mewahnya, menghampirinya dan memesan sepincuk nasi pecel. Katanya, "Ibu masih ingat saya?" "Siapa ya? Kok ibu lupa?" "Saya adalah gadis yang pernah ibu tolong 10 tahun lalu." Kedua wanita itu saling berpelukan. Mbok Sarmi, janda tanpa anak itu, diboyong Anita ke rumahnya dan Mbok Sarmi dijadikan ibu sambungnya. Perbuatan baiknya berbalas setimpal. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini kita melihat dan mungkin juga mengalami sendiri. Kita terkadang takut untuk melakukan kebaikan atau bersedekah misalnya. Kita melihat tayangan di TV, ternyata pengemis itu ternyata seorang kaya dengan rumah berlantai 2 dan mobil terparkir di depan rumahnya. Itu hanya fakta sesat yang bisa kita ketahui karena diinformasikan. Namun, memang ada banyak orang yang memang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Uskup Pandoyo Putra Okarm almarhum pernah berkata, "Saya tetap akan memberi bantuan kepada orang yang mengetuk pintu biara dan minta sedekah daripada saya keliru kalau ternyata orang itu adalah Yesus yang memang butuh perhatian dan kasih sayang kita. Lebih baik saya tertipu daripada saya tidak menolong Yesus yang meminta belas kasihan." Demikian beliau katakan pada anak didiknya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Uskup Malang itu memberikan pelajaran berharga untuk kita. Kita harus tetap berbuat baik kalau ingin diperlakukan sama baiknya. Tidak peduli apakah itu terjadi atau tidak nantinya. Apakah aku sudah menjadi orang baik dan menjadi berkat untuk sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menghendaki agar kami menjadi orang baik sebagaimana ingin diperlakukan serupa. Bantulah kami
untuk menjadi berkat dan sumber kebahagiaan untuk sesama kami. Sebab Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.